Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Cahya Nirmala dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bumi dari masa ke masa. Pembabakan bumi menurut geologi. Menurut geologi, proses evolusi bumi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkeozoikum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang keempat, zaman Neozoikum. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pada periode zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum atau Azoikum terjadi pada 4,5 hingga 2,5 miliar tahun lalu. Arkeozoikum artinya masa kehidupan purba. Masa Arkeozoikum atau Arkean merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Lempeng tektonik yang menyebabkan gempa terbentuk pada masa ini. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme, yaitu bakteri dan ganggang. Fosil tertua yang telah ditemukan adalah stromatolith dan cyanobacteria dengan umur sekitar 3,5 miliar tahun. Berikut adalah gambar dari stromatolith dan cyanobacteria. Selanjutnya yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum terjadi pada 2,5 miliar hingga 245 juta tahun lalu. Secara harfiah, Paleozoikum artinya masa kehidupan awal. Pada masa ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti Enkaryotes dan Prokaryotes. Enkaryotes merupakan bakal tumbuhan, sedangkan Prokaryotes bakal binatang. Jenis hewan invertebrata bertumbuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut-laut dangkal. Zaman Paleozoikum terdiri atas beberapa periode, yaitu periode Cambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada periode Cambrium, sudah muncul benua besar yang disebut Gondwana. Benua ini merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, Australia, Asia, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Pada periode Devon, samudra mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Greenland. Sementara itu, pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk suatu benua raksasa yang disebut Pangaea. Selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum terjadi pada 245 hingga 65 juta tahun lalu. Masa Mesozoikum atau zaman sekunder adalah masa keberadaan makhluk hidup yang beraneka ragam. Pada masa ini, kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai menurun. Masa Mesozoikum merupakan awal kemunculan binatang reptil berukuran besar seperti Tyrannosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Trias, Jura, dan Kapur. Pada periode Trias, kondisi bumi menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangaea bergerak ke utara dan gurun terbentuk. Pada periode ini, dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar muncul untuk pertama kalinya.
Adapun pada periode Jura, benua Pangaea mulai terpecah. Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika, sedangkan Amerika Selatan melepaskan diri dari Antartika dan Australia. Pada periode Kapur, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum terjadi pada 65 hingga 1,8 juta tahun lalu. Masa Neozoikum dikenal dengan zaman kehidupan baru. Penyebutan ini didasarkan pada kepunahan binatang-binatang raksasa dan munculnya jenis kehidupan baru yang mirip dengan makhluk hidup saat ini. Kehidupan pada masa Neozoikum dibedakan menjadi zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier merupakan di sini muncul binatang primata dan burung tidak bergigi, berukuran besar seperti burung unta. Selain itu, muncul fauna laut seperti ikan, moluska, dan Echinodermata yang sangat mirip dengan fauna laut sekarang. Tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi, seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Pada zaman tersier hingga kuarter terjadi kemunculan serta kepunahan hewan dan tumbuhan secara silih berganti karena perubahan iklim global yang sangat ekstrem. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi lagi ke dalam dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Divilium dan kala Holosen atau Alluvium. Pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.